ketika seseorang merasa mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, kemudian dia capek. Yang capek apanya sebenarnya? Hatinya sebenarnya yang capek. Bukan badan kita yang capek. Ada orang, dia nggak kerja bangunan, tapi capek dia, karena hati dia capek. Nah, ketika hati seorang itu capek, letih, bosan, banyak masalah, dia harus kembali kepada pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Angkat tangan, doa. Nah, berdoa itulah yang akan menghilangkan rasa letih kita. Tapi doanya sungguh-sungguh. Apa kata para ulama dulu? Berdoalah kepada Allah seperti anak kecil yang meminta makan kepada ibunya. Jadi benar-benar kita merengek, menangis. Jadi doa itu jangan formal. Ya Allah, mudahkan kehidupan. Jangan formal-formal. Apa adanya aja. Dengan bahasa kita juga tidak ada masalah. Terkadang orang dengan bahasa dia mungkin lebih bisa meresapi, ya. Kita cerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang mungkin kurang ada di diri seorang hamba kalau kita sedang letih. Jadi kita pertama banyak-banyak doa. Jadi doa dalam arti kita curhat kepada Allah, kita sampaikan semua masalah kita kepada Allah. Karena tidak ada satupun yang lebih melegakan hati seorang hamba kecuali bercerita kepada Allah. Kalau kita cerita sama orang, kadang-kadang tanggapannya malah bikin sakit hati kita. Tapi kalau kita sampaikan kepada Allah dengan keyakinan, harus yakin Allah sedang mendengar kita. Itu yang bisa membuat hati kita akan mudah. Kalau hati kita sudah tenang, hati kita sudah lapang, kembali kepada semangat yang pertama tadi. Kita akan mudah baca Quran, kita akan rajin sholat malam. Nah itu, di situ bedanya, ya. Di situ perbedaannya. Jadi yang capek itu adalah hati kita sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, para ulama juga menjelaskan, kalau sedang datang banyak masalah, banyak cobaan, maka jangan jadikan cobaan dan masalah itu, ya, melemah di hadapan cobaan dan masalah. Jangan kita lemah. Ya. Kita tahu bahwasanya cobaan ini adalah datangnya dari Allah, ujian untuk kita. Pertama, kalau kita menghadapi cobaan, pertama ikhlas dulu. Terima ini sebagai takdirnya Allah. Harus kita terima. Kalau kita nggak terima, nggak ada solusi selain itu. Yang membuat kita itu mudah hidup ketika kita menerima itu sebagai ketetapan takdir kita. Maka kata Nabi tadi, kamu beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Karena beriman dengan takdir buruk, efeknya apa? Kita nggak stres. Logowo lah kalau bahasa kita. Udahlah, Allah takdirkan dah. Nah, sambil kita menerima takdir buruk itu, yang ketiga kata para ulama, cepat-cepat ingat semua takdir baik yang sudah pernah kita terima. Kadang-kadang orang gini, ya, dikasih sama Allah 100 nikmat. Terus diuji dengan satu cobaan aja, musibah. Ini 100 nikmat hilang semua nih. Jadi kufur, lupa dengan kebaikan-kebaikan Allah selama ini kepada dia. Jadi penting kita mengingat tentang masalah kebaikan-kebaikan Allah. Itu penting juga kita ingat. Mulai dari urusan yang paling kecil kita anggap, ya, nikmat mata, nikmat pendengaran, itu syukuri. Begitu kita cara menyikapi hidup sebenarnya, ya.